Shalom, selamat siang Bapak Ibu kasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Selamat berjumpa kembali di siang hari ini. Mari Bapak Ibu kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, kita beribadah singkat di siang hari ini. Kita yakin percaya di saat kita beribadah dengan fokus, kita akan merasakan kehadiran Allah yang luar biasa di setiap pribadi kita. Tentunya Allah akan memberikan janji ibadah di saat kita serius beribadah kita dengan Tuhan. Amin. Mari kita hormati mari kita hormati, menghargai kehadiran Allah kita di dalam Yesus Kristus di saat kita beribadah. Jadi saat kita beribadah, pikiran kita fokus. Amin. Bapak Ibu kasih dalam Tuhan, kita angkat satu pujian yang berkata, Bapa, Engkau sungguh baik, kasih-Mu melimpah di hidupku. Bapa, ku berterima kasih berkat-Mu hari ini yang Kau sediakan bagiku. Ku naikkan syukurku buat hari yang Kau beri. Tak habis-habisnya kasih dan rahmat-Mu, selalu baru dan tak pernah terlambat pertolongan-Mu. Besar setia-Mu di sepanjang hidupku. Besar setia-Mu di sepanjang hidupku. Haleluya, haleluya, haleluya. Terpujilah nama-Mu Tuhan Yesus, terpuji-pujilah Roh Kudus. Kami tinggikan, muliakan nama-Mu Tuhan. Kami sembah-sembah-Mu Tuhan Yesus. Kami muliakan, agungkan nama-Mu. Terpujilah nama-Mu Tuhan Yesus. Haleluya, haleluya, haleluya. Besar anugerah-Mu, berlimpah kasih-Mu, semakin hari makin bertambah. Besar anugerah-Mu, semakin hari makin bertambah. Besar anugerah Tuhan. Benar Allah Bapa di surga, di dalam nama Tuhan Yesus, besar anugerah-Mu Bapa di surga, melimpah dalam kehidupan kami semua, terlebih khusus hamba-Mu yang saat ini memimpin doa, pujian, dan penyembahan, bahkan akan menyampaikan kebenaran firman Allah. Terlebih dahulu kuduskan tubuh jiwa roh panca indera hamba-Mu Lucia Maria Pangke Elizabeth, bahkan terlebih semua yang mengikuti siaran di siang hari ini. Biarlah Bapa kuduskan dengan firman Allah hati dan pikiran tubuh jiwa rohnya. Layakkan kami semua untuk menyenangkan hati-Mu Bapa lewat ibadah singkat di siang hari ini Bapa. Kami yakin dan percaya kami boleh merasakan kehadiran Allah Bapa yang luar biasa, sehingga kami Tuhan yang sakit kami boleh disembuhkan, kami yang terikat boleh mengalami kelepasan, bahkan yang kurang iman pengharapan daripada Allah Bapa di surga. Bapa kami yakin percaya Allah Bapa di surga akan menambahkan iman percaya kami kepadamu Bapa di surga. Kuatkan, teguhkan iman kami semua mulai saat ini, besok, kekal selama-lamanya. Bapa di surga, hamba yakin percaya pengurapan khusus mengalir bagi hamba-Mu yang akan menyampaikan firman Allah, urapi juga yang mengikuti siaran di sore siang hari ini Bapa. Hamba yakin percaya kami semua Tuhan ada sukacita, damai sejahtera di saat kami beribadah di siang sore hari ini. Terima kasih Bapa. Terpujilah nama Tuhan Yesus. Kami sambut firman-Mu. Amin. Bapak Ibu kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, di siang hari ini kita akan lanjutkan firman Allah, di mana firman Allah katakan di
Matius, ya, Matius 15 ayat 29. Matius 15, Bapak Ibu kasih dalam Tuhan, Matius 15 ayat 29 sampai dengan ayat 31. Perikopnya yaitu Yesus menyembuhkan banyak orang sakit. Ayat 29, setelah meninggalkan daerah itu, Yesus menyusur pantai Danau Galilea dan naik ke atas bukit lalu duduk di situ. Kemudian orang banyak berbondong-bondong datang kepadanya, membawa orang lumpuh, orang timpang, orang buta, orang bisu, dan banyak lagi yang lain. Lalu meletakkan mereka pada kaki Yesus, dan ia menyembuhkan mereka semuanya. Maka takjublah orang banyak itu melihat orang bisu berkata-kata, orang buta melihat, dan mereka memuliakan Allah Israel. Ya Bapak Ibu kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, di siang sore hari ini, kita mari tetap kita menghormati, menghargai ibadah, sekalipun ibadah kita singkat lewat siaran ini, tapi kita yakin percaya di saat kita beribadah dengan serius dengan Allah kita di dalam Yesus Kristus, kita yakin dan percaya bahwa Allah akan memberikan janji ibadah kepada kita. Ya Bapak Ibu kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, janji ibadah itu biar kita miliki mulai saat ini dan seterusnya. Bapak Ibu kasih dalam Tuhan, percaya dengan iman bahwa Allah tidak pernah mengingkari janji, ya. Ayat di sini firman Allah katakan di ayat 29, setelah meninggalkan daerah itu, Yesus menyusur pantai Danau Galilea dan naik ke atas bukit lalu duduk di situ. Ya Bapak Ibu kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, Yesus melayani pekerjaan Tuhan, di mana Allah memberikan amanat agung untuk Yesus harus memberitakan Injil, mendoakan orang sakit, ya sakit apapun dilayani oleh Tuhan Yesus, dan mujizat Tuhan Yesus terjadi. Bapak Ibu kasih dalam Tuhan Yesus, kalau kemarin saya katakan bahwa Petrus juga dia berkhotbah 3.000 orang, ya mereka menerima Yesus dan mereka memberi diri dibaptis, dan mereka mengalami mujizat kesembuhan, ya. Ada beberapa orang yang dilayani oleh Petrus boleh sembuh dari lumpuh. Begitu juga Yesus Kristus adalah anak Allah, dia ditugaskan Allah melayani jiwa-jiwa yang perlu ditolong, yaitu melayani orang-orang yang perlu ditolong, orang-orang yang sakit, yang mau ditolong, yang mau percaya kepada Tuhan Yesus. Mereka mau didoakan, mereka mau dilayani oleh Tuhan Yesus. Tuhan Yesus menyembuhkan orang-orang tersebut. Bapak Ibu kasih dalam Tuhan, pelayan Tuhan dimanapun berada, kalau kita melayani pekerjaan Tuhan, mari tingkatkan iman kita, sehingga iman kita ini semakin kuat, kokoh, teguh di dalam Tuhan Yesus Kristus. Iman kita ini harus bangkit, sehingga iman kita menopang kepada mereka yang sakit, sehingga sakit mereka boleh disembuhkan oleh Allah kita di dalam Yesus Kristus. Ya firman Allah katakan, imanmu yang menyelamatkan, imanmu yang menyembuhkan. Ya Bapak Ibu kasih dalam Tuhan Yesus, semua kembali kepada dasar, yaitu iman. Iman harus kita buktikan, praktekkan di dalam kehidupan kita sehari-hari, terutama di dalam kita melayani pekerjaan Tuhan, menghadapi orang sakit, mengusir setan. Kita harus memiliki iman yang besar. Sekalipun iman kita ini besar seperti biji sesawi, tapi kita harus memiliki iman yang kuat, kokoh, teguh di dalam Allah kita, di dalam Yesus Kristus. Kita harus melayani pekerjaan Tuhan dengan iman. Kita membaca firman Allah dengan iman. Kita mendoakan orang sakit dengan iman. Kita mengusir setan dengan iman. Begitu juga iman itu dimiliki oleh Yesus Kristus, karena Allah mengaruniakan iman itu kepada Yesus Kristus. Dan bagi kita semua yang percaya kepada Tuhan Yesus, Allah yang hidup, Allah mengaruniakan iman itu kepada kita. Ada amin. Bapak Ibu kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, seperti di sini saya bacakan, di mana perempuan Kanaan yang percaya, dia memiliki iman, ya, dia mendoakan anaknya yang sakit sehingga anaknya menjadi sembuh oleh karena
iman daripada ibu daripada anak ini, sehingga menopang anaknya yang sakit sehingga boleh mengalami kesembuhan. Begitu juga Yesus Kristus, begitu juga kita pelayan-pelayan Tuhan. Allah mengaruniakan iman yang besar kepada kita, supaya di saat kita melayani pekerjaan Tuhan, Allah yang akan menolong, Allah memberikan Roh Kudus kepada kita untuk menolong, mendoakan, bahkan memberikan kekuatan semangat yang baru bagi mereka kurang pengharapan iman daripada Allah Bapa di surga. Di saat kita memberitakan firman Allah, di saat kita memberitakan Injil daripada Allah kita dalam Yesus, mereka menerima iman yang ditambah-tambahkan oleh Allah kita di dalam Yesus Kristus. Bapak Ibu kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, di sini firman Allah katakan bahwa maka kata perempuan itu, benar Tuhan, namun kita lanjut di sini di mana Matius 15 ayat 28. Maka Yesus menjawab dan berkata kepadanya, "Hai ibu, besar imanmu, maka jadilah kepadamu seperti yang kau kehendaki." Dan seketika itu juga anaknya sembuh. Ya, jadi intinya kita harus memiliki iman. Karena iman dari seorang perempuan Kanaan yang percaya kepada Tuhan Yesus, di saat dia mendoakan anaknya yang sakit, sehingga anak itu menjadi sembuh. Ya Bapak Ibu kasih dalam Tuhan Yesus. Begitu juga waktu saya tahun 1999, belum lama saya menikah, anak saya mengalami sakit perut sudah beberapa hari ya, dan Tuhan Yesus datang di malam hari. Ya, Tuhan Yesus berbicara dan memakai mulut saya. Tuhan Yesus mengatakan, "Hai anak manusia." Tuhan Yesus tidak mengatakan "hai anakku," karena Tuhan Yesus tahu bahwa saya malas ke gereja, bahkan saya tidak tahu berdoa untuk doa pribadi saya. Saya hanya tahu doa Bapa kami ya, tapi doa untuk lahir dari hati saya sendiri, saya tidak bisa berdoa untuk diri sendiri. Sehingga kenapa Tuhan Yesus pertama kali memberikan saya karunia doa bahasa roh, ya Bapak Ibu kasih dalam Tuhan. Itu pun karena bahasa roh itu saya dapat setelah saya sudah diwisuda, selesai mengikuti komunitas orientasi melayani di GBI Rayon 1G. Ya, saat itu memang tahun 2007. Selesai saya mengikut KOM 100 ya, saya mendapat karunia bahasa roh di gereja hari Minggu. Ya Bapak Ibu, ya mulut saya ini tidak berhenti untuk saya berkata-kata dengan berdoa, dengan berbahasa roh. Itu datang sendiri Bapak Ibu kasih dalam Tuhan ya. Karena bahasa roh itu Allah sendiri yang berikan ya. Ya Bapak Ibu kasih dalam Tuhan, kita tidak perlu berbangga dengan karunia yang Allah berikan, tapi kita berbangga kepada Allah kita dalam Yesus, karena kita diberikan karunia yang berasal daripada Allah, bukan untuk kesombongan kita, tapi untuk melengkapi pekerjaan Tuhan selama kita ada di dunia ini. Amin Bapak Ibu kasih dalam Tuhan Yesus. Di sini juga Yesus diberikan karunia iman yang begitu besar dari Allah, sehingga di saat dia menyembuhkan orang sakit itu menjadi sembuh. Di saat Yesus mengusir setan di dalam nama Yesus, orang yang kesurupan, orang yang kuasa kegelapan itu dia kembali sembuh sadar. Ya Bapak Ibu kasih dalam Tuhan, seperti kemarin saya sudah katakan bahwa di mana seorang wanita yang Maria yang sudah disembuhkan oleh Maria Magdalena, dia disembuhkan oleh karena Tuhan sudah menyembuhkan dia, sehingga dia boleh merasakan betapa besar kuasa Allah dalam kehidupannya, sehingga dia boleh disembuhkan dari ikatan kuasa kegelapan. Dia terlepas, bahkan dia disembuhkan, dan dia tetap serius ikut Tuhan Yesus melayani. Di mana Tuhan Yesus pergi, dia ada di situ. Bapak Ibu kasih dalam Tuhan, kita jangan mundur, kita tetap selalu setia taat. Kalau Allah sudah mempercayakan kita untuk melayani pekerjaan Tuhan, tetaplah semangat ya Bapak Ibu kasih dalam Tuhan, karena melayani pekerjaan Tuhan itu adalah satu panggilan yang mulia yang Allah berikan kepada kita ya Bapak Ibu kasih dalam Tuhan. Kita lanjut di sini yaitu ayat 29. Setelah meninggalkan daerah itu, Yesus menyusur pantai Danau Galilea dan naik ke atas bukit lalu duduk di situ. Jadi Yesus setelah meninggalkan daerah itu, Yesus menyusur pantai Danau Galilea dan naik ke atas bukit lalu duduk di situ. Jadi Yesus duduk di situ dan dia menyaksikan ya. Dia meninggalkan daerah itu lalu menyusur Danau Galilea, pantai Danau Galilea, naik ke bukit. Yesus naik ke bukit dan duduk di
di situ ya Bapak Ibu kasih dalam Tuhan. Ya kemudian orang banyak berbondong-bondong datang kepadanya. Memang saat itu Tuhan Yesus duduk di situ, mungkin Tuhan Yesus sedang berdoa atau sedang duduk beristirahat, atau Tuhan Yesus sedang duduk beristirahat sambil berdoa ya Bapak Ibu kasih dalam Tuhan. Sehingga Kemudian orang berbondong-bondong datang kepadanya membawa orang lumpuh, orang timpang, orang buta, dan orang bisu, dan banyak lagi yang lain. Lalu meletakkan mereka pada kaki Yesus dan ia menyembuhkan mereka semuanya. Bapak Ibu kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, penyakit apa saja kalau bawa kepada Allah kita di dalam Yesus, imani dan percaya yakin bahwa Allah sanggup memberikan mujizat kesembuhan, di mana Yesus Allah sudah mengaruniakan iman untuk menyembuhkan orang sakit, dan itu benar-benar dikerjakan oleh Yesus Kristus, sehingga orang-orang yang sakit, orang lumpuh, orang timpang, orang bisu, bahkan terlebih orang cacat sekalipun datang kepada Yesus. Mereka berbondong-bondong, mereka datang kepada Yesus dan mereka minta belas kasihan daripada Tuhan Yesus supaya disembuhkan sakit penyakit mereka. Dan benar Tuhan Yesus menyembuhkan mereka karena iman yang Allah berikan kepada orang-orang tersebut, dan iman daripada Yesus Kristus menyatu sehingga orang-orang tersebut mengalami mujizat kesembuhan. Amin Bapak Ibu kasih dalam Tuhan Yesus Kristus ya. Di sini lanjut lagi firman Allah katakan, maka takjublah orang banyak itu melihat orang bisu berkata-kata, orang buta melihat dan mereka memuliakan Allah Israel. Bapak Ibu kasih dalam Tuhan, setelah Tuhan Yesus menyembuhkan mereka yang sakit ya, bahkan di saat mereka melihat bahwa mujizat Allah itu terjadi lewat Tuhan Yesus menyembuhkan mereka yang sakit, sehingga mereka benar-benar merasa takjub dan mereka merasa heran bahwa benar-benar kuasa Allah itu ada nyata jelas, dan mereka akhirnya memuliakan Allah Israel. Bapak Ibu kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, saya mau kesaksian. Waktu tahun 1999 saya pernah mengalami sakit bisu, tidak bisa bicara dalam beberapa waktu, yaitu ada sekitar 3 minggu ya. Saya tidak bisa bicara, pita suara saya tertutup ya. Saya dalam hati begini, Tuhan, bagaimana saya mau mengajar senam ya, sedangkan kalau saya mengajar senam saya selalu memberikan aba-aba hitungan untuk mereka, member-member senam saya. Nah kalau saya bisu, bagaimana untuk saya mengajar senam, bagaimana juga untuk saya berbicara dalam hati saya, karena saya tidak bisa lagi berbicara. Akhirnya saat itu suami saya datang pada saya dan dia mengatakan, kenapa pita suara kamu tidak bisa terbuka lagi, bahkan yang keluar dari mata saya air mata terus, yang banyak keluar di mata saya itu air mata, sehingga dada saya merasa sesak, bahkan saya mau berdampak, saya harus jongkok, saya menarik napas seperti kayak ayam begitu ya. Kalau ayam kalau mau minum air ya Bapak Ibu kasih dalam Tuhan, dia harus nunduk lehernya dan dia harus tarik ke atas begini lehernya ya Bapak Ibu kasih dalam Tuhan ya. Kalau saya saat itu begitu juga ya, saya kalau mau narik napas saya harus leher saya ini saya harus tunduk ke bawah dan saya harus tarik napas panjang-panjang gitu ya, supaya saya bisa bernapas dengan lega. Tapi saya belum bisa bicara selama hampir 3 minggu. Bapak Ibu kasih dalam Tuhan, yang ada di hati saya, di mata saya selalu menangis. Tuhan, kenapa ini boleh terjadi? Tuhan, aku tidak mengerti apa yang terjadi dalam hidup saya. Bagaimana untuk saya bekerja sebagai guru senam, bagaimana untuk saya menghidupi rumah tangga saya, bagaimana saya harus menyekolahkan anak, bagaimana saya rencana mau rehab rumah saya yang diberikan mama saya, bahkan rumah dari mertua saya juga saya harus rehab. Dan saya masih muda Tuhan, saya mau bekerja dengan talenta yang saya miliki sebagai guru senam ya, dan saya juga berdagang, yaitu saya memberikan kredit ya, tas-tas pesta, tas kantor ya, bahkan terlebih baju-baju saya jual ya kepada teman-teman kantor, member-member senam ya, baik itu ke teman-teman kantor di
kantor pemerintahan di swasta. Setelah saya mengajar senam selesai, saya menawarkan kepada mereka, dan itu ada yang bayar cash, ada juga yang bayar cicil ya, setiap bulan cicilan. Begitu juga saya juga bingung, Tuhan bagaimana, kapan saya mau sembuh Tuhan, kalau saya begini Tuhan aku tersiksa gitu ya. Akhirnya ada seorang penginjil di sebelah rumah saya ya, dia mengantar saya, namanya Bapak Alex ya, ibu istrinya Ibu Agustin, mereka dari gereja GSPDI yang ada di Stadion Kelabat ya. Mereka sebagai pelayan Tuhan di situ, dan mereka tinggal di samping rumah saya di Desa Lemo, Kecamatan Tombariri, Kabupaten Minahasa ya. Saya diantar oleh kedua hamba Tuhan ini, suami istri. Saya diantar pergi ke gereja GSPDI yang Alfa Omega yang ada di Stadion Kelabat, Manado, Sulawesi Utara. Bapak Gembala Max Kalalo ya, dia mendoakan saya, sehingga di saat saya didoakan, puji Tuhan, saya bisa mengalami mujizat kesembuhan. Gembala ini dia memakai minyak urapan. Dia suruh, gembala ini suruh beli minyak bimoli di warung. Dia menyuruh kepada suami saya untuk membeli minyak bimoli di warung, dan akhirnya setelah kembalinya minyak itu didoakan sama Bapak Gembala Max Kalalo ini, dan puji Tuhan saat itu, di saat dia mendoakan saya, dia menumpangkan tangan di atas kepala saya dengan mengolesi minyak ini yang sudah didoakan, yaitu minyak urapan ya. Ya, puji Tuhan, saat itu saya mengalami mujizat kesembuhan, dan saya minta kepada Bapak Gembala ini, saya minta 1 sendok untuk saya minum minyak urapan ini. Dan saat itu juga saya langsung terbuka pita suara saya, langsung saya berdiri dari kursi di mana saya duduk. Saya langsung berdiri dan melompat, dan saya katakan, terima kasih Tuhan Yesus, saya sudah sembuh. Dan saya katakan kepada Bapak Gembala ini di hadapan suami saya juga, bahwa saya sudah sembuh, terima kasih Tuhan Yesus, saya akan melayani pekerjaan Tuhan. Ini nasar saya, Tuhan Yesus, pakailah saya dengan karunia-karunia yang berasal daripada Allah Bapa di surga. Pakailah aku Tuhan, saya tidak tahu apa-apa, saya tidak mengerti, tapi saya percaya kuasa Allah tidak terbatas dengan ruang dan waktu, sanggup memberikan saya kekuatan, semangat yang baru untuk hari ini dan ke depan. Dan itu memang terjadi dalam kehidupan saya. Apa saya perkatakan kepada Tuhan Yesus di hadapan Bapak Gembala, Ibu Gembala ini ya, puji Tuhan, di depan suami saya, dan puji Tuhan, itu benar-benar saya bersuka cita karena di saat saya sudah sembuh dan saya berteriak, saya bilang kepada Tuhan, terima kasih aku sudah disembuhkan, dan saya janji, saya komitmen, saya mau melayani pekerjaan Tuhan. Dan saya tanya juga kepada Bapak Gembala saat itu, bagaimana saya mau melayani pekerjaan Tuhan sedangkan saya tidak tahu karunia apa yang ada pada saya. Dan Bapak Gembala ini hanya tersenyum saja, dan disaksikan suami saya. Begitu pula di saat saya bilang saya belum sekolah teologi, bagaimana saya mau melayani pekerjaan Tuhan, saya belum sekolah teologi, mau berdoa untuk diri sendiri saja saya tidak tahu, kecuali doa Bapa kami saja yang saya tahu. Puji Tuhan. Nah, karena saya janji dan komitmen kepada Tuhan Yesus, sampai sekarang ini saya melewati proses yang Allah luaskan terjadi pada diri saya, lewat rumah tangga saya, dan begitu juga anak saya, lewat rumah tangga saya dengan suami saya. Tahun 1999 belum lama kami menikah, seringkali kami mengalami cekcok dalam rumah tangga, karena dengan kehadiran anak saya Yosua, yaitu adalah anak tiri dari Ferdinand Wati ya. Saya selalu membela anak saya, dan itu tidak disukai oleh suami saya, dan saya tetap melindungi anak saya karena anak saya memang masih terlalu kecil. Saat itu dia masih TK ya, bahkan sampai kelas 2 SD di Manado, sekolah di Manado, baru saya bawa ke Jakarta kelas 3 SD. Dia sekolah di SDN Cawang, SDN 02 Petang, Cawang Dewi Sartika, Jakarta Timur ya. Dan saat ini anak saya sudah menikah, sudah selesai sekolah ya di Saint Joseph
Ya, Kramat Sentiong, bahkan dia sempat kuliah, yang seperti saya saksikan kemarin bahwa saat dia kuliah juga dia tidak selesaikan kuliahnya karena dia sudah sibuk dengan pacaran, padahal uang yang sudah diberikan itu sudah dikasih ke dia, dideposit untuk kuliah dia. Tapi ya karena dia terpengaruh dengan pacarnya sehingga dia tidak serius lagi untuk kuliah. Bahkan dia juga pusing memikirkan saya dengan bapak kandungnya, yaitu si bapak kandungnya yang selalu mengintimidasi saya, bahkan selalu berdebat, perbedaan pendapat saya dengan dia. Saya tetap selalu membela anak saya tetap selalu melindungi anak saya, sekalipun dalam rumah tangga saya seringkali ada perbedaan pendapat, tapi saya tetap berjuang untuk anak saya tetap harus di sekolah. Tapi karena saya pelayanan di Manado, seringkali saya pelayanan ke daerah, anak saya akhirnya ya dia tinggal di Jakarta sambil dia kerja di PT Astra Honda, dan dia bergaul dengan teman-temannya dan dia terpengaruh dengan teman-temannya, bawahannya, pacarnya yang sekarang menjadi istrinya. Bapak Ibu kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, ya apapun pergumulan masalah hidup yang kita hadapi, baik sakit penyakit, baik itu yang kita alami, kita mengalami apapun masalah yang kita hadapi, percayalah dengan iman bahwa Allah kita di dalam Yesus Kristus selalu menyertai langkah-langkah kita. Proses yang Allah luaskan itu terjadi membuat kita supaya semakin kita memiliki kedewasaan di dalam Tuhan. Kita dididik dengan firman Allah, kita diajar dengan firman Allah, bahkan kita diperbaiki dengan firman Allah, kita ditegur dengan firman Allah, bahkan Allah menegur kita dengan cara yang keras dan lembut. Kalaupun kita sudah keras kepala batu, tentunya Allah menegur kita dengan cara kerasnya. Allah mendidik kita dengan caranya, karena Allah mau supaya kita tidak menjadi anak gampangan, tapi Allah mau supaya kita menjadi anak Allah, ahli waris kerajaan Allah, dan kita berhak menerima kunci pintu kerajaan sorga. Bapak Ibu kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, ya siapapun kita pasti rindu memiliki kerajaan sorga, tapi mari kita berjuang bersama-sama untuk mendapatkan kerajaan sorga yang Allah sudah janjikan kepada kita. Amin. Mari kita buka firman Allah di Matius 16 ayat 19. Matius 16 ayat 19, firman Allah katakan bahwa kepadamu akan kuberikan kunci kerajaan sorga. Apa yang kau ikat di dunia ini akan terikat di surga, dan apa yang kau lepaskan di dunia ini akan terlepas di surga. Ya Bapak Ibu kasih dalam Tuhan, firman ini sangat jelas sekali ya. Bila mana kita setia taat kepada Allah kita di dalam Yesus Kristus, kita tunduk dalam otoritasnya, pastinya Allah akan menepati janjinya. Masih di dunia kita Allah sudah memberikan janji ibadah, yaitu makanan minuman diberkati dan sakit penyakit dilalukan. Belalang pelahap pengerik pelompat pencuri berkat firman Allah, Allah akan singkirkan dalam kehidupan kita. Begitu juga kerajaan sorga, Allah sudah janjikan kepada kita sebagai hamba-hamba Allah, hamba-hamba yang hidup di dalam kebenaran firman Allah. Allah selalu menepati janjinya. Allah akan memberikan kunci pintu kerajaan surga kepada kita semua yang setia taat di dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Amin Bapak Ibu kasih dalam Tuhan. Allah tidak pernah memandang bulu kepada umat ciptaannya. Walaupun salah, dia akan menegur. Sekalipun dia pendeta, hamba Tuhan, gembala, sekalipun dia siapapun, Allah akan menegur, menghajar bila mana kita keras kepala, bebal dan kepala batu. Allah tidak pernah memandang bulu. Ya, siapapun kita bersalah di mata Allah, Allah akan menegur, bahkan Allah akan menghajarnya. Dia menegur dengan firman-Nya, memberikan nasihat dan didikan, bahkan Allah memberikan cemeti. Ya, kalau Allah memberikan cemeti ya, tidak seberapa dengan apa yang kita balas kepada orang yang kita sakiti. Ya, Bapak Ibu kasih dalam Tuhan, jangan pernah takut karena kita punya Allah yang luar biasa. Dia sanggup membalas setiap kejahatan sesuai apa yang mereka buat kepada kita. Karena di Roma 17 ayat 21, ya di situ firman Allah katakan pembalasan itu adalah hak Allah. Oleh sebab itu, ya kita harus
tunduk pada otoritas Allah kepada kita. Kalaupun kita disakiti orang, ya, kita ampuni mereka, kita berdoa untuk mereka. Tuhan ampuni mereka, sadarkan mereka Tuhan. Tuhan tegur dengan caramu yang dahsyat Tuhan. Sadarkan mereka dengan caramu Tuhan. Tegur sadarkan mereka dengan firman-Mu Bapa. Tuhan Yesus tolong. Tegur sadarkan mereka dengan caramu yang dahsyat Bapa. Sehingga mereka sadar dan bertobat. Mereka introspeksi diri atas segala kesalahan. Begitu juga kepada jemaat Tuhan, hamba-hamba Tuhan, ya, para hamba-hamba Tuhan, hamba kebenaran dimanapun berada. Mari kita tetap semangat berjuang terus untuk kita melakukan apa yang menjadi rencana Allah dalam kehidupan kita sehari-hari, dan biarlah kehendak Allah yang terjadi dalam kehidupan kita. Amin Bapak Ibu kasih dalam Tuhan. Kalau Allah sudah memilih kita dari sejak kandungan ibu kita, mari kita jangan mengeraskan hati, kita jangan menolak panggilan Allah yang mulia itu. Kita kerjakan keselamatan itu dengan sungguh-sungguh, dengan penuh takut dan gentar. Bapak Ibu kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, kalau saya mau saksikan masalah saya banyak ya, tapi saya bawa saja di dalam doa supaya berkurang ya Bapak Ibu kasih dalam Tuhan. Ya, kalau saya mau saksikan banyak yang perlu saya saksikan, tapi saya yakin percaya di saat kita berdoa, di saat kita bertindak, firman Tuhan katakan iman disertai dengan perbuatan. Kita beriman kepada Tuhan, kita berdoa, kita bertindak, kita bertindak, kita melakukan hal-hal yang baik, yang mulia, yang berkenan di hati Allah. Pastinya Allah akan menolong kita. Di saat sudah waktunya Tuhan, Allah akan menjawab apa yang menjadi pergumulan kita. Allah akan menjawab tepat pada waktunya. Bapak Ibu kasih dalam Tuhan Yesus, ya, hari-hari ini kita akan mengalami pencurahan Roh Kudus, dan saya yakin percaya Bapak Ibu kasih dalam Tuhan, ya, sebagian mungkin sudah menerima ya Roh Kudus ya. Di saat kita menanti-nantikan pencurahan Roh Kudus, pasti kita ada sukacita, damai, sejahtera. Karena di saat kita bertobat, Allah tahu kita bertobat atau tidak. Karena di saat kita bertobat, Roh Kudus Allah akan berikan kepada kita. Fungsi Roh Kudus yang Allah berikan kepada kita sebagai penolong, penghibur, dan melindungi kita dimanapun kita melangkah. Amin. Kalau kita tidak bertobat, bagaimana Roh Kudus akan bekerja luar biasa kepada kita? Ya Bapak Ibu kasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Sebagai pelayan Tuhan, jemaat Tuhan dimanapun berada, semua kita sama di mata Tuhan. Ya, Tuhan tidak pernah memandang bulu. Ya, Tuhan tidak pernah mengingkari janji, sekalipun manusia seringkali mengingkari janji, tapi Allah kita tidak pernah mengingkari janji. Amin Bapak Ibu kasih dalam Tuhan. Selama kita hidup di dunia, kita diberikan kesehatan, kekuatan, kita diberikan nafas, bahkan kita menikmati berkat-berkat daripada Allah Bapa di surga yang luar biasa, dan berkat-berkat finansial yang Allah berikan. Mari, semuanya itu hanya titipan Allah buat kita, bukan untuk kita menjadi sombong, tidak, tapi untuk kita menjadi saluran berkat juga bagi orang di sekitar kita, supaya nama Allah kita di dalam Yesus ditinggikan di setiap pribadi kita. Karya keselamatan itu Allah berikan kepada kita semua. Amin Bapak Ibu kasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Sorga itu Allah sudah siapkan bagi kita yang mau serius dengan Tuhan Allah kita, yang serius mengambil bagian dalam pekerjaan Tuhan, yang dengar-dengaran kepada Tuhan. Saya beri contoh ya, kita memiliki anak. Kalau anak tidak dengar-dengaran kepada orang tua, kira-kira anak meminta sesuatu, apa secepatnya orang tua berikan? Ya, ini pertanyaan. Ya, kalau anak tidak dengar-dengaran kepada orang tua, tidak nurut kepada orang tua, tentunya orang tua juga cuek dengan permintaan anaknya. Begitu juga kita memiliki Allah sebagai orang tua kita yang selalu memerhatikan kita, yang selalu mendidik kita dengan firman Allah, yang selalu mengajar kita dengan firman Allah, yang selalu menasihati kita dengan firman Allah. Bahkan firman Allah menyatakan kesalahan bila mana kita salah, Allah menegur kita dengan caranya. Karena firman Allah katakan di Wahyu 3:19, barang siapa ku kasih, aku tegur dan ku hajar. Oleh sebab itu relakanlah hatimu dan bertobat. Begitu juga kita sebagai pelayan Tuhan. Di Titus 1 ayat 13 itu firman Allah katakan,
Tegurlah mereka yang tidak tertib di dalam Tuhan, supaya rohani mereka sehat dan iman mereka bertambah. Saya yakin percaya setiap kita umat yang percaya kepada Tuhan Yesus memiliki Roh Kudus. Roh Kudus itu sopan, tertib, dan teratur. Ya, begitu juga kita harus buktikan di sekitar kita, terlebih kepada pelayan Tuhan, jemaat Tuhan. Mari kita sama-sama benar-benar berjuang untuk membuktikan keseriusan kita kepada Allah kita yang luar biasa. Kita buktikan dengan keseriusan kita, kita buktikan dengan sikap tingkah laku kita kepada orang di sekitar kita. Amin. Bapak Ibu kasih dalam Tuhan, kita menjadi garam dan terang, karena terang Tuhan itu sudah ada di atas kepala kita. Terang Tuhan Yesus itu sudah ada di hati kita. Mari kita jadi garam dan terang di sekitar kita. Kita mendoakan orang yang sakit, kita mendoakan mereka yang mengalami sakit, penyakit, masalah, persoalan hidup. Kita bantu mereka di dalam doa. Bahkan kita datangin, kunjungin mereka yang membutuhkan pertolongan, dan mereka membuka hati mau untuk kita datang dan mendoakan mereka. Mari Bapak Ibu kasih dalam Tuhan, jadilah saluran berkat bagi setiap orang yang ada di sekitar kita. Biarlah nama Tuhan dimuliakan, ditinggikan. Begitu juga Yesus Kristus, ya. Yesus Kristus dipakai Allah, dan kita juga sebagai pelayan Tuhan diberikan kuasa mandat daripada Allah kita untuk melayani pekerjaan Tuhan, mendoakan orang sakit. Begitu Petrus mendoakan orang sakit, ya. Yesus Kristus mendoakan orang sakit, ya. Begitu juga murid-muridnya Tuhan Yesus yang lain juga, mereka juga melayani pekerjaan Tuhan, ya. Yesus menyembuhkan orang sakit, mengusir setan. Ya, Bapak Ibu kasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Kuasa yang Allah berikan kepada kita sama dengan kuasa Allah berikan kepada Yesus. Ya, Yesus bisa menyembuhkan orang sakit. Kalaupun kita diberikan karunia iman yang besar untuk menyembuhkan orang sakit, pastinya Allah akan menolong kita di saat kita benar-benar tidak buka celah, dan di saat kita mendoakan orang sakit dengan serius, pastinya orang itu akan menjadi sembuh. Setiap hari kita beribadah, setiap hari kita berdoa, bahkan hadir di setiap ibadah, di setiap event ibadah, di setiap KKR seminar, bahkan di setiap pertemuan ibadah doa, kita selalu hadir. Tapi sendirinya kenapa kita tidak mengalami mujizat kesembuhan itu? Itu perlu tanda tanya. Kenapa? Kita harus bereskan hati kita. Kita harus bereskan hidup kita. Kita harus bertobat dari setiap kesalahan. Kebiasaan buruk kita harus tinggalkan. Ya Bapak Ibu kasih dalam Tuhan, Allah mau memakai kita bila mana kita memiliki hati yang bersih. Allah Roh Kudus akan bekerja luar biasa dengan penuh kepada kita bila mana kita memiliki hati yang bersih. Hanya Allah yang tahu kita bersih hati kita atau tidak. Ya, Bapak Ibu kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, ya, lewat proses yang Allah luaskan kepada kita, mendidik kita supaya menjadi dewasa dalam Tuhan, yaitu dewasa rohani. Amin. Bapak Ibu kasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Biarlah firman yang singkat di siang hari ini boleh menjadi kekuatan semangat yang baru bagi kita, supaya kita memiliki kerajaan sorga, karena Allah sudah persiapkan kerajaan sorga bagi kita. Allah memberikan kunci pintu kerajaan sorga kepada Yesus Kristus, dan kunci pintu kerajaan sorga itu Yesus Kristus akan serahkan kepada orang yang percaya kepada Tuhan Yesus, ya, yang melakukan kebenaran firman Allah, yang melakukan kehendak Allah Bapa di surga, sehingga berhak menerima surga yang kekal itu. Amin. Bapak Ibu kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, di siang hari ini saya tutup firman Allah. Saya yakin percaya iman kita tetap harus bangkit terus. Ibrani 11 ayat 1 dan 2 firman Allah katakan apa? Iman adalah bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat, tapi kita percaya bahwa Tuhan Yesus itu ada. Amin. Begitu juga iman daripada seorang wanita Kanaan. Dia percaya kepada Yesus dan dia mendoakan anaknya dengan iman sehingga anak itu menjadi sembuh. Begitu juga Yesus, di saat dia mengusir setan, dia menyembuhkan orang sakit. Yesus Kristus memiliki iman yang besar. Begitu juga iman itu akan berlaku kepada kita sebagai pelayan-pelayan Tuhan dimanapun berada. Yakinkan, percaya kepada Tuhan Yesus sanggup memberikan iman yang besar kepada kita, sehingga kita melayani pekerjaan Tuhan. Kita tidak membuka celah kepada setan, iblis, kuasa kegelapan. Kita menjaga, berwaspada dengan diri kita, sehingga di saat kita melayani pekerjaan Tuhan, iblis tidak mengganggu di saat kita melayani pekerjaan Tuhan, sehingga orang yang kita layani itu dia mengalami mujizat kesembuhan. Bahkan orang yang mengalami kesurupan, kuasa kegelapan itu akan Tuhan pulihkan,
ya. Allah akan memulihkan di dalam Yesus Kristus. Di saat kita menumpangkan tangan, di saat kita mengolesi dengan minyak urapan, kuasa Allah itu akan bermanifestasi sehingga orang tersebut yang kita layani akan sembuh. Ya, Bapak Ibu kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, karunia Allah akan tambah-tambahkan kepada kita bila mana kita setia melayani pekerjaan Tuhan. Amin Bapak Ibu kasih dalam Tuhan. 1 Korintus 12 di situ berkata, rupa-rupa karunia tapi semua satu roh. Ya, sekalipun berbeda karunia yang kita miliki, karunia berdoa syafaat, karunia khotbah, karunia bahasa roh, karunia menafsirkan, karunia bernubuat, ya, karunia penglihatan, karunia menyembuhkan orang sakit, 12 karunia 5 jabatan yang Allah berikan kepada setiap pelayan-pelayan Tuhan di gereja manapun, untuk kita saling melengkapi sebagai tubuh Kristus, supaya nama Tuhan ditinggikan di setiap pribadi kita. Di antara kita tidak ada yang lebih hebat, hanya Allah saja yang hebat dan dahsyat luar biasa, karena Dia Allah Maha Besar, Allah kudus, gagah dan perkasa, sanggup memulihkan keadaan kita. Allah memberikan iman yang besar kepada Yesus Kristus dan kepada kita semua. Amin. Sekalipun iman kita biji seperti sesawi, tapi Dia akan bekerja dengan luar biasa bila mana kita bertindak, kita melakukan bagian kita, melayani orang sakit, mendoakan mereka yang punya masalah. Entah kita berdoa di rumah dengan doa syafaat kita, atau kita menumpangkan tangan kepada orang tersebut yang sakit dan punya masalah kehidupan apapun, bahkan mereka yang mengalami kesurupan, kita bantu di dalam doa. Kuasa Allah itu akan bekerja dengan luar biasa sehingga kesembuhan itu terjadi, bahkan orang yang kesurupan mengalami pemulihan, rekonsiliasi seutuhnya. Dan doa-doa yang kita naikkan di rumah, dimanapun, itu menjadi doa terobosan. Ya Bapak Ibu kasih dalam Tuhan, tidak sia-sia kita melayani pekerjaan Tuhan bersama, tidak sia-sia kita dalam kumpulan ibadah bersama, tidak sia-sia kita berdoa di rumah. Ya, kita bergumul kepada Tuhan. Tuhan tahu hati kita bersih dan tidak, dan jawaban doa itu Allah akan berikan bila mana tepat pada waktunya. Dan bila mana Allah melihat hati kita bersih dan kita fokus setia taat pada Tuhan, Allah akan memulihkan keadaan di sekitar kita, terlebih diri kita sendiri. Puji nama Tuhan Yesus. Saya tutup firman Allah ini di siang sore hari ini dengan satu pujian yang berkata, terima kasih Tuhan untuk kasih setiamu yang ku alami dalam hidupku. Terima kasih Yesus untuk kebaikanmu sepanjang hidupku. Terima kasih Yesusku buat anugerah yang Kau beri. Bapa, hari ini Tuhan datang syukur bagimu, syukur bagimu. Mari kita berdoa. Bapa di surga, dalam nama Tuhan Yesus kami mengucap syukur berterima kasih Bapa, firman Allah yang sudah hamba-Mu sudah sampaikan di siang sore hari ini. Hamba yakin firman Allah ini tidak kembali begitu saja, bahkan firman Allah ini mentermeterai di setiap loh hati kami yang paling dalam, bahkan benar-benar bertumbuh berakar di setiap pribadi lepas pribadi kami. Firman Allah ini dimampukan kami Roh Kudus untuk melakukannya siang dan malam. Di dalam nama Tuhan Yesus, di mana Yesus Kristus menyembuhkan orang sakit, begitu juga dengan iman yang Allah berikan kepada Yesus, di mana karunia iman yang Allah berikan kepada Yesus Kristus, begitu juga karunia iman yang Allah berikan kepada kita semua pelayan-pelayan Tuhan dimanapun berada. Di saat kita menumpangkan tangan kepada orang sakit, di saat kita mendoakan orang sakit itu menjadi sembuh, karena Allah mengaruniakan iman yang besar kepada kita, sehingga iman kita menopang kepada orang yang sakit, sehingga orang sakit itu menjadi sembuh di dalam nama Tuhan Yesus. Begitu juga di saat kita menumpangkan tangan kepada orang yang mengalami kesurupan, kuasa kegelapan, kami yakin percaya iman yang besar yang Allah berikan seperti kepada Yesus Kristus itu berlaku kepada kami semua sebagai pelayan-pelayan Tuhan, sehingga di saat kami melayani orang di sekitar kami benar-benar mengalami mujizat kesembuhan, dan orang yang mengalami kesurupan dipulihkan oleh
Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Bapa, terpujilah nama Tuhan Yesus, terpujilah Roh Kudus yang manis. Bapa, hamba berdoa Tuhan untuk semua yang mengikuti siaran langsung di siaran di siang hari ini. Bapa, kami yakin percaya kuasa Allah besar sanggup menjamah hati pribadi lepas pribadi, sehingga mereka tidak jemu-jemu untuk datang kepadamu Tuhan lewat mereka berdoa, membaca Alkitab. Bahkan mereka juga tidak pernah bosan-bosan mereka datang kepadamu Tuhan Yesus Allah yang hidup. Terima kasih Bapa, terpujilah nama Tuhan Yesus. Hamba berdoa pula Tuhan, jamah setiap pemerintah bangsa negara Indonesia. Bapa, berkati setiap pemerintah alat negara, seluruh penegak hukum yang ada di Indonesia dimanapun berada, bahkan pemimpin agama masyarakat Indonesia. Tuhan, tolong semuanya di dalam nama Tuhan Yesus. Apapun masalah persoalan hidup, baik sakit, penyakit, masalah persoalan di dalam mereka menjalankan tugas-tugas di negara kami Indonesia, bahkan di saat mereka mengalami pergumulan dalam rumah tangga, dalam pekerjaan usaha, mata pencarian, pendidikan, dalam hal keuangan, apapun yang mereka alami Tuhan, hanya Engkau Allah yang hidup tahu kedalaman hati pribadi lepas pribadi, baik setiap pemerintah alat negara, masyarakat, dan pemimpin agama. Tuhan, tolong berikan solusi yang tepat dari setiap permasalahan yang ada. Bapa, kami yakin percaya Roh Kudus sanggup memberikan sukacita, damai sejahtera di setiap pribadi lepas pribadi. Di dalam nama Tuhan Yesus, terima kasih Bapa. Program-program pemerintah yang sedang direncanakan dikerjakan, biar ada campur tangan daripada Allah Bapa di surga, sehingga semua itu boleh terlaksana dengan baik. Rencanamu Tuhan dikerjakan, dan biarlah kehendak-Mu lah Tuhan yang jadi. Di dalam nama Tuhan Yesus, terima kasih Bapa. Hamba berdoa untuk para investor dalam negeri, luar negeri, untuk membantu pembangunan yang ada di Indonesia. Tuhan, tolong biar ada kerjasama yang baik, unity di dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa, terpujilah nama Tuhan Yesus. Hamba berdoa pula Tuhan untuk Bapa seluruh pemimpin-pemimpin gereja jemaat Tuhan orang kudus, baik yang ada di Indonesia, luar negeri. Tuhan, tolong campur tangan dalam pengembalaan, dalam pelayanan misi yang ada. Biarlah Bapa perluas kapasitas pengembalaan pelayanan misi yang ada, sehingga ada pelipat ganda mujizat jiwa-jiwa yang terjadi, sehingga nama Tuhan Yesus Allah yang hidup ditinggikan di setiap pribadi lepas pribadi, dari setiap pemimpin gereja jemaat Tuhan orang kudus, baik yang ada di Indonesia, luar negeri. Terima kasih Bapa, terpujilah nama Tuhan Yesus. Hamba berdoa pula Tuhan untuk gedung-gedung gereja yang sedang dibangun, bahkan membutuhkan dana. Tuhan Yesus, tolong biarlah Engkau Tuhan yang menjadi solusi yang tepat, sehingga mereka juga Tuhan yang membutuhkan pertolongan, mereka boleh merasakan pertolongan tepat pada waktunya. Di dalam nama Tuhan Yesus, berikan roh sukacita, damai sejahtera, bahkan kesehatan, kekuatan menjadi bagian bagi setiap pemimpin gereja jemaat Tuhan dimanapun mereka berada. Kalaupun mereka ada yang sakit di rumah sakit, di rumah mereka masing-masing, Tuhan Yesus tolong campur tangan, jamah seluruh organ tubuh mereka, terlebih di bagian sakit, sehingga mereka boleh mengalami mujizat kesembuhan, dan mereka boleh memuliakan nama Allah kita di dalam Yesus Kristus. Mereka memuji, memuliakan, membesarkan nama Tuhan Yesus. Di saat mereka dijamah, buatlah mereka mengalami mujizat kesembuhan, yang terikat dengan kuasa kegelapan dilepaskan di dalam nama Yesus. Maka mereka setia taat kepadamu Bapa di surga. Di dalam nama Tuhan Yesus, bahwa mereka punya komitmen melayani Tuhan Yesus dan melayani pekerjaan Tuhan di gereja lokal mereka masing-masing. Ada doa, pujian, dan penyembahan, ada kesaksian, ada firman Allah, dan itu boleh menjadi gaya hidup bagi setiap pemimpin gereja jemaat Tuhan di Indonesia, di luar negeri. Terpujilah nama Tuhan Yesus kekal selama-lamanya. Bapa kami ada di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunkan segala kesalahan kami, seperti kami pun juga mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskan kami daripada yang jahat, karena Engkau yang punya kerajaan, kuasa, dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Puji nama Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Bapak Ibu kasih dalam Tuhan Yesus Kristus yang sudah mengikuti siaran ini. Saya yakin percaya kita semua mendapat sukacita dan sejahtera daripada Allah Bapa kita di surga. Puji Tuhan, Tuhan Yesus memberkati. Sampai ketemu lagi. Shalom Elohim. Tuhan Yesus memberkati. Selamat siang menjelang sore.
Tuhan Yesus memberkati. Shalom Elohim.